saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Burukaro KSCC. Hari ini hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023, hari biasa pekan ke-30. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 18 sampai ayat 21. Maka kata Yesus, seumpama apakah kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan kita hari ini adalah sekalipun terkecil dan sedikit, dampaknya luar biasa. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa dalam penderitaan dan kesusahan di dunia akan berakhir. Pada waktunya kita semua akan disatukan kembali dengan Allah yang penuh kasih dan setia. Allah telah berjanji menyertai kita sampai akhir zaman, serta memberikan keselamatan dan hidup kekal melalui putranya yang terkasih. Dia memanggil kita untuk memasuki kerajaan yang kekal, kerajaan surga, tempat setiap orang mengalami kebahagiaan, diselamatkan dan dibebaskan dari belenggu dosa. Dalam bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, kita mendengar bahwa seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Seluruh dunia dan ciptaan sangat rindu menantikan pemulihan segala sesuatu menjadi seperti sedia kala sebagaimana dikehendaki oleh Allah ketika manusia masih tinggal di Taman Eden, ketika segala sesuatu masih sempurna dan baik adanya diciptakan Tuhan. Kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah melalui rahmat baptisan yang menyelamatkan dan memerdekakan kita dari perhambaan dosa dan menguduskan kita. Pengharapan dan cita-cita semua makhluk adalah mencapai kesempurnaan dan memperoleh kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Dalam kerajaannya, Allah memberikan kehidupan yang kekal dan menjadikan semua bangsa satu kawanan. Kita semua diingatkan hari ini bahwa kerajaan surga sudah dekat, dan gereja mengajak kita untuk semakin memperbaharui diri agar pantas memasuki perjamuan abadi yang telah disediakan bagi semua orang. Kemuliaan Allah akan ditampakkan kepada semua orang yang percaya dan taat melaksanakan kehendaknya. Sebelum Yesus berpisah dengan murid-muridnya, Dia telah mewariskan hukum baru kepada mereka, yakni hukum kasih. Hendaklah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Dengan demikian, sebagai hidup kita menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Sebagaimana orang kudus yang berbahagia di surga sesudah mengakhiri perlombaan selama hidup di dunia, mereka telah menunjukkan teladan yang menginspirasi banyak orang untuk memperoleh kekudusan dan menjadi warga kerajaan surga. Dalam Injil hari ini kita mendengar Yesus berbicara kepada para murid dan orang banyak tentang kerajaan Allah. Kerajaan itu sudah dinyatakan kepada kita dengan kedatangan Yesus Kristus. Dia menetapkan gereja, persekutuan umat beriman yang nyata dan dapat disentuh sebagai perwujudan kerajaan Allah di dunia. Akan tetapi,
kita harus juga menyadari bahwa kerajaan Allah yakni gereja tidak hanya dihuni oleh orang-orang yang sekarang hidup di dunia, tapi juga mereka yang telah beralih dari dunia dan sekarang dipersatukan dalam kerajaan Allah. Dalam 2 hari ke depan, kita akan merayakan hari raya semua orang kudus dan peringatan arwah semua orang yang beriman. Pada hari raya semua orang kudus, kita mengingat mereka yang sudah berbahagia di surga bersama para malaikat Allah. Pada peringatan arwah semua orang beriman, kita mendoakan mereka yang masih berada di api penyucian agar segera dipersatukan dalam persekutuan para kudus di surga. Mereka menantikan persatuan itu. Yesus menyampaikan perumpamaan untuk menekankan fakta bahwa kerajaan Allah adalah sesuatu yang sungguh-sungguh luar biasa, sebagaimana Allah telah mengumpulkan semua orang menjadi satu tubuh. Akan tetapi, semua orang dituntut untuk bekerja dan berjuang serta mengambil bagian di dalamnya. Perumpamaan mengungkapkan ukuran tepung dan ragi yang diaduk bersama-sama yang kemudian menjadi adonan yang menjadi roti. Yesus juga menggunakan perumpamaan tentang biji sesawi, biji yang terkecil dari semua jenis sayuran yang ditaburkan dan tumbuh menjadi pohon sehingga burung-burung bersarang di sana. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi menuntut syarat-syarat, waktu, dan usaha agar menghasilkan sesuatu yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua dipanggil untuk menjadikan hidup kita menjadi bagian dari gereja yang menyediakan tempat bagi semua orang tanpa kecuali, mengalami kasih Tuhan dan melakukan hal-hal yang baik yang dapat memberi dampak bagi lingkungan kita. Sedikit ragi dapat mengkamiri seluruh adonan. Segala berkat, kemampuan, dan ilmu yang kita miliki akan juga membawa perubahan ketika kita bersedia untuk membagikannya. Kita semua adalah anak-anak Tuhan yang masih tinggal di dunia, masih berjuang di dunia. Setiap perkataan dan perbuatan dalam interaksi dengan semua orang, di rumah, di tempat kita bekerja, di mana saja, hendaknya menginspirasi semakin banyak orang mewujudkan kasih, taat pada Allah, dan jalan kebenaran. Berani bersaksi tentang kebaikan Allah dan mewartakan Injilnya ke segala penjuru dunia. Kerajaan surga semakin dirasakan oleh semakin banyak orang di dunia ini ketika kita mewujudkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudari, semoga Tuhan senantiasa menolong kita dalam perjalanan menuju tanah air surgawi, dan kita terus berjuang untuk mencapai kekudusan sehingga kita semua didapati setia dan berkomitmen untuk menjadikan hidup kita menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama. Tuhan berkati.